Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin mempresentasikan laporan kami yaitu tentang integrasi metode numerik menggunakan metode trapesium. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama saya selaku ketua kelompok Muhammad Rahan Dwi Ataya. Lalu ada Morina Deo Kadini dan Christine Cantika. Tetapi berhubung Christine Cantika tidak dapat hadir di Zoom ini, jadi kami akan mempresentasikan terlebih dahulu berdua. Oke, langsung saja. Di sini ada laporan tugas metode numerik, integrasi numerik metode trapesium yang akan dijelaskan oleh Morina Deo Kadini. Kepada Morli, dipersilakan. Yang digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva suatu fungsi pada interval tertentu. Dalam kondisi ideal, nilai integral dapat dihitung secara analitik menggunakan aturan-aturan integral. Namun pada kenyataannya, tidak semua fungsi dapat diintegralkan dengan mudah atau bahkan tidak memiliki bentuk solusi analitik yang sederhana. Hal ini terutama terjadi pada fungsi yang kompleks, melibatkan kombinasi fungsi eksponensial, trigonometri, logaritma, maupun fungsi lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan metode integrasi numerik. Integrasi numerik adalah teknik pendekatan yang digunakan untuk menghitung nilai integral tentu dengan cara numerik, yaitu menggunakan perhitungan berbasis angka diskrit. Metode ini sangat berguna dalam bidang teknik, sains, dan komputasi, terutama ketika fungsi yang dihadapi sulit diselesaikan secara analitik atau hanya diketahui dalam bentuk data titik-titik tertentu. Integrasi numerik merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh nilai pendekatan dari suatu integral tertentu ketika penyelesaiannya sulit atau tidak dapat dihitung secara analitik. Metode ini bertujuan untuk menghitung nilai integral tertentu secara numerik berdasarkan fungsi yang diberikan dalam suatu interval tertentu. Masalah yang ditangani dalam integrasi numerik adalah menghitung integral tertentu dengan cara numerik menggunakan rumus berikut. I sama dengan integral batas A sampai batas B fx dx. Dalam integrasi numerik, nilai integral pada selang AB dihitung menggunakan pendekatan melalui pembagian interval menjadi beberapa bagian kecil. Teknik ini menghasilkan nilai perkiraan integral dengan memanfaatkan sejumlah titik diskrit pada interval tersebut. Metode integrasi numerik yang dikembangkan melalui pendekatan bias terdiri dari beberapa aturan, yaitu aturan trapesium, aturan segi empat, dan aturan titik tengah. Pada metode bias, interval integrasi AB dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar sebanyak n bias. Setiap bias memiliki lebar yang dihitung dengan rumus H sama dengan B min A per N. Titik-titik pada interval tersebut dinyatakan sebagai XR sama dengan A plus RH, R sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya atau sampai N. Nilai fungsi pada setiap titik tersebut dituliskan sebagai Fr sama dengan F dalam kurung XR, di mana N adalah jumlah bias yang digunakan. Semakin besar jumlah bias, maka hasil pendekatan integral akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Pada setiap titik pembagi, nilai fungsi dihitung dan digunakan untuk memperkirakan luas daerah di bawah kurva. Metode bias sendiri merupakan pendekatan dasar dalam integrasi numerik, di mana luas daerah di bawah kurva didekati dengan menjumlahkan luas bangun-bangun sederhana yang terbentuk dari tiap bias. Beberapa metode yang termasuk dalam pendekatan ini antara lain metode segi empat, metode titik tengah, dan metode trapesium. Dari berbagai metode tersebut, metode trapesium menjadi salah satu yang paling sederhana dan banyak digunakan karena memiliki keseimbangan antara kemudahan implementasi dan juga tingkat ketelitian yang cukup baik. Dengan adanya metode integrasi numerik berbasis bias ini, perhitungan integral tidak lagi bergantung pada kemampuan analitik semata, tetapi dapat dilakukan secara komputasi dengan bentuk bantuan program komputer.
Hal ini menjadikan metode numerik sebagai solusi yang sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan nyata yang kompleks. Selanjutnya ada penjelasan mengenai kaidah trapesium. Metode trapesium merupakan salah satu teknik integrasi numerik yang menggunakan pendekatan luas daerah di bawah kurva dengan menjumlahkan beberapa segmen berbentuk trapesium. Sebuah bias berbentuk trapesium dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1. Kaidah trapesium merupakan salah satu metode dalam integrasi numerik yang digunakan untuk mendekati nilai integral dengan cara membagi daerah di bawah kurva menjadi beberapa bagian berbentuk trapesium. Prinsip dasar metode ini adalah mengartikan kurva fungsi pada setiap bias dengan garis lurus yang menghubungkan dua titik ujung pada bias tersebut. Dengan demikian, luas daerah di bawah kurva dapat didekati sebagai luas trapesium. Untuk satu bias pada interval dari X0 ke X1, luas daerah di bawah kurva dapat didekati dengan rumus luas trapesium, yaitu setengah dari jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tinggi. Dalam konteks ini, sisi sejajar merupakan nilai fungsi pada kedua titik ujung, sedangkan tinggi adalah lebar bias atau simbolnya adalah H. Pendekatan ini memberikan estimasi awal terhadap nilai integral pada interval kecil. Selanjutnya, jika interval AB dibagi menjadi banyak bias, maka total luas daerah di bawah kurva diperoleh dengan menjumlahkan luas seluruh trapesium tersebut. Dalam proses ini, nilai fungsi pada titik-titik tengah akan dihitung lebih dari satu kali sehingga diberikan bobot tertentu. Biasanya dikalikan 2, sedangkan titik awal dan akhir hanya dihitung satu kali. Hal ini menghasilkan suatu rumus umum metode trapesium yang digunakan dalam perhitungan numerik. Untuk mengetahui bias dari X0 hingga X1, luas trapesium dihitung menggunakan pendekatan integral batas X0 sampai batas X1 fx dx h min f2 X0 plus fx1. Jika interval AB dibagi menjadi n trapesium, maka integral keseluruhan diperoleh dengan menjumlahkan luas semua trapesium tersebut. Selanjutnya, adapun langkah-langkah metode penyelesaiannya. Yang pertama, menentukan fungsi yang akan dihitung integralnya. Yang kedua, menentukan batas bawah A dan batas atas B dari integral yang akan dihitung. Yang ketiga, menentukan nilai partisi N, baik secara manual maupun menggunakan pendekatan epsilon. Yang keempat, menghitung lebar partisi dengan rumus H sama dengan B min A per N. Yang kelima, menentukan titik evaluasi turunan kedua, yaitu titik tengah interval dengan rumus X sama dengan A plus B per 2. Langkah keenam, menghitung pendekatan turunan kedua menggunakan metode beda maju dengan rumus Fx sama dengan Fx plus H min 2 Fx plus Fx min H per H pangkat 2. Langkah ketujuh, yaitu menghitung nilai turunan kedua pada titik tengah dengan fungsi F2 underscore approx. Langkah ke-8, menghitung galat total metode trapesium menggunakan rumus E total sama dengan minus B min A per 12 H pangkat 2 F aksen X. Langkah ke-9, mengambil nilai absolut galat agar diperoleh besar kesalahan. Dan yang terakhir, membandingkan nilai galat dengan nilai epsilon. Jika galat lebih besar dari epsilon, maka jumlah partisi N akan ditambah hingga memenuhi toleransi. Keunggulan metode trapesium terletak pada kesederhanaannya dan kemampuannya untuk memberikan hasil yang cukup akurat, terutama jika jumlah bias yang digunakan cukup besar. Semakin kecil lebar bias atau simbol H, maka pendekatan garis lurus akan semakin mendekati bentuk kurva asli.
sehingga kesalahan atau galat yang dihasilkan menjadi semakin kecil. Namun demikian, metode ini tetap memiliki keterbatasan, yaitu adanya galat atau error akibat pendekatan yang digunakan. Galat pada metode trapesium dipengaruhi oleh bentuk kurva, khususnya kelengkungan fungsi atau turunan kedua, serta besar kecilnya nilai H. Oleh karena itu, dalam praktiknya sering digunakan pendekatan adiptif, seperti metode epsilon toleransi, untuk menentukan jumlah bias yang optimal, sehingga hasil yang diperoleh memenuhi tingkat ketelitian yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai partisi dan epsilon. Dalam integrasi numerik, partisi merupakan proses pembagian interval integrasi AB menjadi beberapa bagian kecil yang sama panjang. Setiap bagian ini disebut sebagai bias atau subinterval. Banyaknya bias dinyatakan dengan N, sedangkan panjang setiap bias dinyatakan dengan H, yang diperoleh dari pembagian panjang interval terhadap jumlah partisi. Konsep partisi sangat penting karena menjadi dasar dalam pendekatan luas daerah di bawah kurva. Dengan membagi interval menjadi bagian-bagian kecil, fungsi yang semula berbentuk kurva dapat didekati menggunakan bangun sederhana seperti trapesium. Semakin banyak jumlah partisi yang digunakan, maka ukuran setiap bias akan semakin kecil, sehingga bentuk pendekatan akan semakin mendekati kurva asli. Epsilon digunakan sebagai batas maksimum kesalahan yang masih dapat diterima antara hasil pendekatan numerik dengan nilai sebenarnya. Pendekatan menggunakan epsilon bersifat adiptif, artinya jumlah partisi tidak ditentukan di awal, melainkan akan disesuaikan secara otomatis oleh program hingga galat yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan nilai epsilon yang ditentukan. Dengan cara ini, hasil perhitungan menjadi lebih terkontrol dari segi akurasi. Dalam penerapannya, metode epsilon bekerja dengan cara melakukan perhitungan berulang menggunakan jumlah partisi yang terus ditingkatkan, biasanya dengan menggandakan nilai N. Setelah setiap iterasi, hasil integral yang baru dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Untuk menghitung selisih atau galat, jika galat masih lebih besar dari epsilon, maka proses akan dilanjutkan dengan jumlah partisi yang lebih besar. Proses ini berhenti ketika galat sudah memenuhi batas toleransi. Adapun fungsi yang digunakan sebagai berikut. Oke, selanjutnya pembahasan mengenai flowchart. Jadi yang pertama itu ada flowchart fungsi X. Yang dimana flowchart fungsi X itu pertama dia memulai dari start yang menandakan awal dari fungsi fx. Yang kedua itu menghitung bagian 1 yaitu proses perhitungan bagian pertama fungsi yang melibatkan eksponensial, sinus, logaritma natural, akar kuadrat. Lalu nilai absolut perkalian sinus dan kosinus pembagian dengan epsilon x cos zeta cos eta x. Yang ketiga itu menghitung bagian 2 yaitu proses perhitungan bagian kedua, ada logaritma, pangkat, sinus dari logaritma, dan tangen. Yang keempat menghitung bagian 3 yaitu proses perhitungan bagian ketiga yaitu arctan. Yang kelima hasil akhir yaitu menjumlahkan ketiga bagian menjadi nilai fungsi. Yang keenam itu selesai atau end yaitu mengembalikan nilai fungsi ke pemanggil. Lalu ada flowchart fungsi trapesium, dimulai dari start yaitu awal fungsi trapesium dengan parameter A, B, N, dan konstanta. Yang kedua ada hitung H yaitu menghitung lebar setiap bias atau step size. Rumusnya H sama dengan B min A per N. Yang ketiga inisialisasi sum atau menjumlahkan nilai fungsi di atas bawah A dan batas atas B karena bobotnya 1. Yang keempat loop I sama dengan 1 to N min 1 atau perulangan untuk titik-titik tengah. Yang kelima check loop yaitu memeriksa apakah I masih kurang dari N. Jika iya, lanjut ke proses berikutnya. Jika tidak, langsung menghitung hasil akhir. Yang keenam, itu hitung X, yaitu menentukan titik X ke I. Lalu ketujuh, hitung fx, yaitu menghitung nilai fungsi di titik X dengan memanggil fungsi fx. Yang kedelapan, tambah sum,
yaitu menambahkan nilai fx dengan bobot 2 ke dalam sum atau karena titik tengah. Yang ke-9 itu kembali ke loop, yaitu melanjutkan ke iterasi berikutnya. Ke-10 itu hitung hasil, yaitu setelah loop selesai menghitung hasil integral. Yang ke-11 itu return, yaitu mengembalikan nilai hasil integral. Lalu ada flowchart fungsi loading bar. Nah, flowchart fungsi loading bar itu dimulai dari start, yaitu awal fungsi loading bar. Yang kedua itu sistem CLS, yaitu membersihkan layar konsol. Yang ketiga tampil teks atau mencetak teks, yaitu memulai program di layar. Yang keempat loop I sama dengan 0 to 100, yaitu perulangan dari 0 hingga 100 untuk persentase loading. Yang kelima check loop, memeriksa apakah I lebih kecil daripada 100. Jika iya, lanjut menampilkan progress bar. Jika tidak, selesai loading, lanjut ke jeda terakhir. Yang keenam itu progress, yaitu menampilkan progress bar, yang dimana di dalam itu ada mencetak air loading untuk kembali ke awal baris, terus menampilkan karakter, menampilkan sisa dengan spasi, menampilkan sisa i%. Yang ketujuh delay, yaitu jeda 40 milidetik menggunakan this underscore thread sleep underscore 4. Yang kedelapan itu loop, yaitu kembali ke awal perulangan. Yang ke-9 itu delay 2, setelah selesai ada jeda lagi selama 600 milidetik. Yang ke-10 selesai atau end, yaitu fungsi selesai. Lalu ada flowchart fungsi tampilan awal yang dimulai dari start, yaitu awal fungsi tampilan awal. Yang kedua itu ada sistem CLS, yaitu membersihkan layar konsol. Yang ketiga itu tampil atau menampilkan header program dengan desain tabel. Yang pertama itu ada judul, subjudul, dan garis pembatas. Lalu yang keempat itu tampil kedua, yaitu menampilkan identitas kelompok, yaitu ada kelompok 5 dan nama dan NIM ketiga anggota kelompok. Yang kelima ada tampil 3, yaitu menampilkan nama dosen pengampu. Dan yang keenam itu tunggu atau menampilkan instruksi tekan enter untuk melanjutkan program. Yang ketujuh itu input atau menunggu input dari user. Yang kedelapan itu selesai atau end, yaitu menunjukkan fungsi selesai. Selanjutnya ada flowchart fungsi F2 approx, dimulai dari start, yaitu awal fungsi F2 approx dengan parameter X, H, dan konstanta. Yang kedua ada hitung F1, menghitung nilai fungsi di titik X plus 2H, yaitu ada, dan selanjutnya ada hitung F2, yaitu menghitung nilai fungsi di titik X plus H. Yang keempat ada hitung F3, yaitu menghitung nilai fungsi di titik X. Yang kelima ada hitung pembilang, yaitu menghitung F1 min 2F2 plus F3, yaitu rumus infinite difference. Yang keenam itu hitung penyebut atau menghitung H kuadrat. Yang ketujuh hitung hasil, yaitu membagi pembilang dengan penyebut. Yang kedelapan itu mengembalikan nilai aproksimasi turunan kedua. Yang kesembilan itu selesai atau end, yaitu menandakan fungsi selesai. Selanjutnya ada fungsi program utama atau main. Nah, dimulai dari start, yaitu awal program utama. Yang kedua itu ada panggil loading bar atau menampilkan animasi loading bar. Yang ketiga panggilan tampilan awal, yaitu menampilkan tabel identitas kelompok dan dosen. Yang keempat itu sistem CLS yang membersihkan layar sebelum input data. Yang kelima itu ada input alpha, beta, gamma, delta, dan P, yaitu memasukkan 5 konstanta pertama. Lalu yang keenam ada input epsilon, zeta, dan eta, yaitu memasukkan 3 konstanta berikutnya. Yang ketujuh input theta, iota, B, dan L, yaitu memasukkan 4 konstanta berikutnya. Lalu yang kedelapan ada input kappa, lambda, A, dan C, memasukkan 4 konstanta berikutnya. Dan yang kesembilan ada input mu dan D, yaitu memasukkan 2 konstanta terakhir. Lalu ada flowchart program utama atau pilihan metode. Jadi dimulai dari menampilkan menu, yaitu menampilkan 2 pilihan metode berhenti. Yang pertama ada jumlah partisi, yaitu user menentukan jumlah n atau yang akan dipakai. Yang pilihan kedua itu epsilon toleransi atau program menentukan n berdasarkan toleransi. Yang kedua itu validasi menu, yaitu memeriksa apakah input pilihan valid.
antara 1 atau 2. Jika tidak atau bukan 1 atau 2, kembali ke menu. Jika iya, lanjut ke proses sesuai pilihan. Flowchart, lanjut ke flowchart utama program utama mode partisi atau pilihan 1. Jadi dimulai dari input jumlah partisi atau N, yaitu user memasukkan jumlah partisi N yang diinginkan. Yang kedua, lanjut ke pembuatan tabel atau program langsung melanjutkan ke proses pembuatan tabel dan perhitungan integral setelah user memasukkan jumlah partisi yang diinginkan tadi. Lanjut ke flowchart program utama mode epsilon atau pilihan 2. Dimulai dari yang pertama, input epsilon toleransi, yaitu user memasukkan nilai toleransi galet yang diinginkan. Contoh 0,0001 atau 10 pangkat min 4. Yang kedua itu n underscore partisi sama dengan 2, yaitu inisialisasi jumlah partisi awal sama dengan 2. Yang ketiga, hitung i underscore i lama, yaitu menghitung integral dengan partisi awal atau n sama dengan 2. Yang keempat, loop perhitungan galat, yaitu perulangan untuk mencari partisi yang memenuhi toleransi. Lalu yang kelima ada gandakan partisi, yaitu menggandakan jumlah partisi. Yang keenam, hitung i baru, yaitu menghitung integral dengan partisi baru. Yang ketujuh, hitung galat, yaitu menghitung selisih antara i baru dan i lama. Yang kedelapan, update i lama atau menyimpan i baru sebagai i lama untuk iterasi berikutnya. Lalu yang kesembilan, cek galat, yaitu memeriksa kondisi berhenti. Jika galat lebih besar daripada epsilon dan n partisi lebih kecil daripada 1024, itu lanjut iterasi. Jika tidak, jika tidak atau galat itu lebih kecil daripada epsilon atau n partisi itu lebih besar daripada 1024, itu berhenti. Nah, yang ke-10 itu set n atau n partisi, yaitu menetapkan jumlah partisi akhir. Yang ke-11 itu tampilkan, yaitu menampilkan informasi. Yang pertama ada jumlah partisi akhir atau n. Yang kedua perkiraan galat terakhir. Yang ke-12 itu proses tabel, yaitu lanjut ke pembuatan tabel. Lanjut, yaitu ada flowchart program utama, tabel dan hasil yang dimulai dari yang pertama, yaitu H memasuki rumus, yaitu H sama dengan B min A per N, yaitu menghitung lebar bias atau step size final. Yang kedua, menampilkan header tabel, yaitu menampilkan judul tabel 10 titik terakhir perhitungan. Yang ketiga, menentukan start, yaitu menentukan titik awal untuk 10 data terakhir. Yang keempat itu loop i sama dengan start to end, yaitu perulangan untuk menampilkan titik-titik. Yang kelima itu cek tabel, yaitu memeriksa apakah i lebih kecil daripada n. Jika iya lanjut menampilkan baris tabel. Jika tidak, selesai loop, lanjut hitung integral. 6. Menghitung x, yaitu menghitung titik x sama dengan a plus ih. Yang ketujuh, hitung fx, yaitu menghitung nilai fungsi di titik x. Yang kedelapan, tampil baris, yaitu menampilkan baris tabel. Yang ke-9 itu kembali ke loop, yaitu melanjutkan ke iterasi berikutnya. Yang ke-10 hitung integral, yaitu menghitung integral final dengan fungsi trapesium. Yang ke-11 tampil hasil, yaitu menampilkan hasil akhir. Yang pertama ada step size, yang kedua jumlah partisi, yang ketiga nilai integral dengan presisi 10 angka desimal. Yang ke-12 itu selesai atau N, yaitu program selesai. Oke, lanjut ke penjelasan program, yaitu yang pertama ada bagian definisi dan pembentukan fungsi atau deklarasi dan definisi, yaitu pemanggilan 5 library yang digunakan untuk fitur tertentu, yaitu IOStream untuk input output, CMath untuk fungsi matematika, IOManip untuk pengaturan tampilan angka, serta thread dan chrono untuk membuat animasi loading. Selain itu terdapat using namespace yang berfungsi agar penulisan kode menjadi lebih singkat tanpa perlu menggunakan awalan. Lalu ada bagian void loading bar ini,
yaitu bagian ini itu merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan animasi loading sebagai tampilan awal program. Fungsi ini bekerja dengan cara melakukan perulangan dari 0 hingga 100 untuk mensimulasikan proses loading. Setiap iterasi akan memperbarui tampilan progress bar menggunakan karakter sama dengan sebagai indikator kemajuan. Penggunaan set W atau 3 itu bertujuan untuk merapikan tampilan persen agar sejajar, sehingga code flash memastikan output langsung ditampilkan tanpa buffering. Fungsi this thread dan sleep_for itu digunakan untuk memberikan jeda waktu pada setiap iterasi sehingga animasi terlihat berjalan secara bertahap. Secara keseluruhan, bagian ini bertujuan untuk meningkatkan tampilan visual program agar lebih interaktif dan menarik bagi pengguna. Lalu ada bagian void tampilan awal ini, yaitu bagian ini merupakan fungsi untuk menampilkan tampilan awal program yang berisi judul, jenis metode yang digunakan, identitas kelompok, dan dosen pengampu. Perintah sistem CLS itu digunakan untuk membersihkan layar sebelum menampilkan informasi. Fungsi chain.ignore dan chain.get itu digunakan untuk menahan program sementara hingga pengguna menekan tombol enter. Lalu bagian ini itu merupakan fungsi utama untuk mendefinisikan bentuk fungsi fx yang akan diintegralkan. Fungsi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Bagian 1 itu mengandung kombinasi fungsi eksponensial, trigonometri, logaritma, dan akar. Bagian kedua itu terdiri dari logaritma, fungsi trigonometri, dan perpangkatan. Sedangkan bagian ketiga itu menggunakan fungsi inverse tangen atau arctan. Ketiga bagian tersebut dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir fungsi. Pemisahan ini bertujuan agar perhitungan lebih terstruktur dan mudah dipahami. Lalu bagian ini yaitu merupakan implementasi metode trapesium untuk menghitung nilai integral numerik. Program terlebih dahulu menghitung lebar subinterval atau H, kemudian nilai fungsi pada batas awal dan akhir dijumlahkan sebagai nilai awal. Selanjutnya dilakukan perulangan untuk menghitung nilai fungsi pada titik-titik di antar interval, di mana setiap nilai dikalikan dengan 2 sesuai dengan rumus metode trapesium. Di akhir, hasil dikalikan dengan H/2 untuk mendapatkan nilai integral. Nah, lalu bagian double F2 approach, yaitu bagian ini itu merupakan fungsi untuk menghitung pendekatan turunan kedua dari fungsi fx menggunakan metode beda hingga. Nilai turunan kedua ini digunakan dalam perhitungan galat metode trapesium, khususnya pada metode epsilon adaptif. Pendekatan ini memungkinkan program menghitung galat tanpa memerlukan turunan analitik. Lalu ada bagian utama jalannya program atau implementasi atau main function. Jadi yang pertama itu ada bagian ini itu merupakan awal program utama yang menjalankan seluruh proses. Program terlebih dahulu menampilkan loading bar dan tampilan awal, kemudian meminta pengguna memasukkan batas bawah dan batas atas integral. Lalu ada bagian yang kedua, yaitu double alpha beta gamma delta p, yaitu ada double epsilon zeta eta, double theta iota b dan l, double kappa lambda a dan c, double mu dan d. Itu bagian ini digunakan untuk memasukkan seluruh parameter konstanta yang terdapat pada fungsi fx. Semua input disimpan dalam variabel bertipe double dan akan digunakan dalam proses perhitungan integral. Lalu ada yang ketiga, yaitu bagian ini merupakan metode berhenti. Program menyediakan 2 pilihan, yaitu jumlah partisi tetap dan epsilon adaptif. Perulangan digunakan untuk memastikan input valid. Yang keempat itu ada bagian ini, yaitu jika pengguna memilih metode partisi tetap, maka program akan meminta jumlah partisi atau n yang akan digunakan dalam perhitungan. Lalu bagian ini tuh digunakan jika pengguna memilih metode epsilon, program itu akan mencari jumlah partisi secara otomatis. Program menghitung galat menggunakan pendekatan turunan kedua. Jika galat masih lebih besar dari epsilon, maka jumlah partisi akan terus ditambah sehingga memenuhi kondisi galat
yang lebih kecil daripada epsilon. Sehingga setelah itu program menampilkan jumlah partisi akhir dan nilai galat. Lalu ada ada program yang ini, yaitu bagian ini menampilkan tabel 10 titik terakhir dari pembagian interval. Tabel berisi indeks, nilai X, dan nilai Fx. Tampilan dibuat rapi menggunakan set W dan set precision. Lalu yang terakhir itu bagian ini merupakan tahap akhir perhitungan. Jadi program itu menghitung nilai integral menggunakan metode trapesium, kemudian menampilkan hasil berupa step size atau H. Jumlah partisi dan integral dengan presisi tinggi, dan setelah itu program selesai dijalankan. Nah, lalu ini ada tampilan loading bar, tabel identitas dan batas atas integral. Begini kurang lebih tampilannya. Ada loading barnya itu menggunakan sama dengan untuk menunjukkan nilai dari 0 sampai 100 sampai full. Lalu di sini ada judul, kelompok, nama-nama kelompok, dan dosen pengampu. Oke. Lalu ini tampilan jika kita menggunakan metode partisi. Setelah kita memasukkan batas atas dan batas bawah, kita memasukkan nilai-nilai yang lain, lalu kita memilih metode partisi misalnya. Dan ini adalah hasil dari contohnya. Lalu ini kita tampilan jika menggunakan metode epsilon toleransi, yang setelah kita memasukkan batas atas dan bawah, kita memasukkan nilai-nilai yang lain juga, lalu kita memilih pilihan 2 yaitu epsilon toleransi. Nah, lalu kita masukkan epsilon toleransinya misal 0,001. Terus di sini akan menampilkan iterasi, perkiraan galat terakhir, dan hasil dari nilai integral yang sudah dihitung. Lalu ada perhitungan integral menggunakan angka kecil, besar, dan campuran. Dimulai dari angka kecil menggunakan fungsi sebagai berikut. Jadi fungsi yang sudah dibuat itu dimasukkan angka kecil untuk menguji kestabilan dan kevalidan fungsi tersebut sebelum digunakan perhitungan lebih lanjut. Fungsi yang digunakan tergolong kompleks karena melibatkan kombinasi fungsi eksponensial, trigonometri, logaritma, serta fungsi inverse trigonometri, sehingga pemilihan parameter menjadi sangat penting agar seluruh bagian fungsi tetap terdefinisi pada interval yang digunakan. Parameter yang dipilih berupa bilangan real positif dengan nilai relatif kecil dan tidak saling berulang, yaitu A sama dengan 0,8, B sama dengan 1,3, alfa sama dengan 0,7, beta sama dengan 0,4, gamma sama dengan 0,9, delta sama dengan 0,6, P sama dengan 0,2, epsilon sama dengan 1,1, zeta sama dengan 0,3, eta sama dengan 0,5, dan seterusnya. Dengan batas integral pada interval X 0,8 sampai 1,3. Pemilihan nilai parameter tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan domain dari setiap fungsi dalam integral agar tidak menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi. Pada bagian fungsi logaritma dan akar seperti len dalam kurung akar gamma x cos delta x min p, itu dipastikan bahwa nilai di dalam akar dan logaritma selalu positif dengan memilih parameter yang membuat cos delta x min p itu bernilai positif pada interval yang digunakan. Selanjutnya pada fungsi trigonometri, nilai parameter itu dipilih agar sudut yang dihasilkan tidak mendekati titik singular seperti pi/2 plus np, sehingga fungsi tetap kontinu dan dapat dihitung dengan baik untuk bagian logaritma linear. Nah, dipastikan bahwa hasil di dalam logaritma selalu positif pada interval yang digunakan. Jadi secara keseluruhan pemilihan parameter dengan nilai kecil ini bertujuan untuk menjaga kestabilan fungsi agar tidak terlalu curam, yaitu menghindari nilai tidak hingga atau tidak terdefinisi serta mempermudah proses perhitungan numerik. Dengan demikian, fungsi menjadi layak digunakan dalam metode numerik seperti metode trapesium, serta hasil perhitungan dapat diperoleh lebih akurat dan dapat diverifikasi menggunakan kalkulator integral. Nah, ini adalah hasil perhitungan menggunakan program C++ dengan jumlah partisi 100.
yang sudah menggunakan nilai yang dipakai tadi, angka kecil. Oke, ini hasilnya yaitu 0,4651170282. Lalu ini ada hasil perhitungan C++ menggunakan epsilon toleransi yaitu 0,00001. Sudah kita memasukkan angka kecil tadi, memasukkan epsilon. Nah, inilah hasilnya yaitu 0,4651179303. Lalu ini ada hasil perhitungan menggunakan kalkulator integral yaitu 0,4651191035159909. Lalu ini ada perhitungan menggunakan cara manual yaitu yang hasilnya 0,4735. Lalu ada angka besar yaitu menggunakan fungsi sebagai berikut. Dari fungsi yang telah dibuat digunakan juga nilai parameter yang relatif lebih besar untuk menguji kestabilan dan kevalidan fungsi dalam kondisi yang lebih ekstrim sebelum dilakukan perhitungan numerik lebih lanjut. Fungsi yang digunakan tergolong kompleks karena melibatkan kombinasi fungsi eksponensial, trigonometri, logaritma, serta fungsi inverse trigonometri, sehingga pemilihan parameter menjadi sangat penting agar seluruh bagian fungsi itu tetap terdefinisi pada interval yang digunakan. Parameter yang dipilih berupa real positif yaitu A sama dengan 1,4, B sama dengan 2, serta parameter lainnya seperti alpha itu sama dengan 10, beta sama dengan 13, dan lain-lain. Nah, dengan batas integral interval yaitu 1,4 sampai 2. Nah, pemilihan nilai parameter tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan domain dari setiap fungsi dalam integral agar tidak menghasilkan nilai yang tidak terdefinisi. Pada bagian fungsi logaritma dan akar, itu dipastikan bahwa nilai dalam akar dan logaritma tetap berada pada domain yang valid dan memperhatikan nilai fungsi trigonometri pada interval yang digunakan. Selain itu, untuk menghindari pembagian nol, parameter penyebut seperti epsilon x cos, zeta min cos eta x itu dipilih sedemikian rupa sehingga tidak pernah bernilai nol pada interval tersebut. Selanjutnya, pada fungsi trigonometri, nilai parameter itu dipilih agar sudut yang dihasilkan tidak mendekati titik singular. Nah, jadi sehingga fungsi itu tetap kontinu dan dapat dihitung dengan baik. Untuk bagian logaritma linear itu dipastikan bahwa hasil di dalam logaritma selalu bernilai positif pada interval yang digunakan sehingga tidak menimbulkan nilai yang tidak terdefinisi. Jadi secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa parameter dengan nilai besar seperti pada fungsi eksponensial dan pangkat tinggi, kestabilan fungsi tetap terjaga karena adanya kombinasi fungsi trigonometri dan logaritma yang membatasi pertumbuhan nilai. Fungsi sinus dan kosinus juga menjaga nilai tetap berada dalam rentang terbatas, sedangkan fungsi logaritma itu memperlambat pertumbuhan nilai. Selain itu, adanya pembagian dalam beberapa bagian fungsi turut mengontrol agar nilai tidak menjadi terlalu besar. Dengan demikian, fungsi tetap layak digunakan dalam metode numerik seperti metode trapesium, serta hasil perhitungan dapat diperoleh secara stabil dan dapat diverifikasi menggunakan kalkulator integral. Oke, jadi walaupun ini menggunakan angka besar, tetapi tetap ada beberapa variabel yang menggunakan angka kecil untuk menjaga kestabilan dari hasil integralnya. Oke, jadi inilah hasil perhitungan C++ menggunakan jumlah partisi 20 juta, yaitu hasilnya minus 78655,777. Lalu ini ada hasil perhitungan C++ menggunakan epsilon toleransi 0,000001, yaitu hasilnya minus 78655,77. Lalu ini ada hasil perhitungan menggunakan kalkulator integral yaitu sebesar minus 78655,8121. Jadi tidak terlalu jauh untuk hasil dari setiap perhitungannya. Selanjutnya membahas mengenai angka campuran seperti pada fungsi tersebut. Fungsi yang digunakan dalam perhitungan ini diuji menggunakan kombinasi parameter dengan nilai yang bervariasi, yaitu terdapat nilai yang relatif kecil dan juga nilai yang cukup besar. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat kestabilan fungsi dalam kondisi yang lebih realistis, di mana tidak semua parameter berada pada skala yang sama. Adapun nilai yang digunakan terlampir pada laporan dengan batas integral pada interval 0,8 sampai 1,8. Pemilihan nilai parameter
parameter yang bercampur antara nilai kecil dan besar ini dilakukan untuk menguji bagaimana fungsi merespon perubahan skala pada setiap komponennya. Di sisi lain, parameter dengan nilai yang lebih besar digunakan untuk memberikan variasi yang lebih signifikan terhadap bentuk kurva fungsi. Selain itu, parameter pada penyebut juga dipilih secara hati-hati agar tidak menyebabkan pembagian nol. Secara keseluruhan, penggunaan parameter campuran antara nilai kecil dan besar ini bertujuan untuk menciptakan kondisi fungsi yang lebih dinamis namun tetap stabil. Nilai kecil berperan dalam menjaga kestabilan dan kontinuitas fungsi, sedangkan nilai besar memberikan variasi bentuk kurva tanpa menyebabkan fungsi menjadi tidak terdefinisi. Dengan kombinasi tersebut, fungsi tetap memenuhi syarat untuk digunakan dalam metode numerik seperti metode trapesium, serta hasil perhitungan dapat diperoleh secara akurat dan tetap dapat diverifikasi menggunakan kalkulator integral. Di sini ada hasil perhitungan C++ menggunakan jumlah partisi 32 di angka campuran, yaitu hasilnya 148,868,9844753. Lalu ada hasil perhitungan C++ menggunakan epsilon toleransi 0,0001, yaitu yang mempunyai hasil 149,189,078,9002. Lalu ini ada hasil menggunakan kalkulator integral, yaitu sebesar 148,935,700,35988. Selanjutnya, setelah melakukan ketiga perhitungan mulai dari perhitungan kalkulator integral, program yang mencakup partisi dan epsilon, serta manual pada angka kecil, kami mendapatkan perbandingan. Perbandingannya itu dimulai dari angka kecil pada partisi menghasilkan angka 0,4651170282. Pada epsilon itu menghasilkan 0,4651179303, dan pada kalkulator integral itu menghasilkan 0,4651119103515909. Hasil tersebut menunjukkan perbedaan yang sangat kecil sehingga metode trapesium memiliki akurasi yang tinggi. Meskipun hasil manualnya sebesar 0,4735, sedikit berbeda akibat pendekatan yang lebih kasar. Selanjutnya, pada kasus angka besar, partisi itu menghasilkan minus 78655,777906291. Pada epsilon itu menghasilkan angka minus 78655,7779045,237, dan pada kalkulator integral itu menghasilkan angka minus 78655,812148,537. Yang masih saling mendekati meskipun terdapat peningkatan selisih dibandingkan kasus lain karena pengaruh nilai konstanta yang besar terhadap akumulasi galat numerik. Selanjutnya itu pada angka campuran. Pada kasus angka campuran, hasil program C++ dengan partisi kecil sebesar 148,8689844,753 dengan partisi lebih besar sebesar 149,18907890002, dan kalkulator integral sebesar 148,87935700036, yang menunjukkan bahwa semakin besar jumlah partisi, maka hasil semakin mendekati nilai sebenarnya, meskipun masih terdapat sedikit perbedaan pada digit belakang akibat proses numerik dan pembulatan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa metode trapesium pada program C++ mampu menghasilkan nilai yang akurat dan stabil, ditunjukkan oleh konsistensi hasil yang sangat dekat dengan kalkulator integral, serta kecenderungan hasil yang semakin akurat seiring bertambahnya jumlah partisi atau semakin kecilnya nilai epsilon. Demikian presentasi kami kelompok 5 tentang tugas metode numerik, yaitu integrasi metode numerik menggunakan metode trapesium. Saya Muhammad Rehan Juwetaya. Saya Marlina Diokadini. Dan teman kami yaitu Christine Candika. Kami tutup presentasi kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.